Juannya kemana? Oh kakak Juan, ayo sini kita mau mulai ibadah. Gak mau kak. Kok gak mau? Ayo sini kak, kita mau mulai ibadah. Gak mau kak. Sini, tuh adik-adik yang di rumah udah nungguin. Aku gak mau ibadah online kak, aku maunya ibadah di gereja sama teman-teman. Aduh kakak, mau di gereja mau di rumah online tuh sama aja. Iya Yang penting kan sih. kita beribadah sama Tuhan Yesus. Terus kita sungguh-sungguh. Iya sih kak. Kakak tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kamu, sama aku, sama adik-adik yang di rumah juga. Kamu mau buat Tuhan Yesus sedih karena kamu nggak ibadah? Enggak kak, aku gak mau buat Tuhan Yesus sedih. Nah makanya itu, ayo kita ibadah. Yuk kita ajak adik-adik yang di rumah juga untuk memuji Tuhan. Boleh yuk. Yuk adik-adik yang di rumah kita sama-sama puji Tuhan. Tepuk tangannya sama-sama ya. Ikutin gerakan kakak ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhan, selamanya Kau Yesus Tuhan, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Nah tuh kak, selamanya Tuhan Yesus Tuhan kita. Bener banget tuh kak. Kita harus sayang sama dia seperti dia sayang sama Kita. Ya adik-adik, kita mulai ibadahnya ya. Kita mau siapkan hati, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, mengikuti ibadah online Tuhan. Meskipun kami di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau tetap selalu ada beserta kami Tuhan. Kau selalu menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik ayo kita semangat semuanya. Puji Tuhan. Tepuk tangannya sama-sama. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku hebat, hey luar biasa, hey hey. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku hebat, hey luar biasa. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat lukaku. Yesus angkat lukaku dan buang ke laut. Yuk, 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 buang ke laut. Buang ke laut. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik,
duduk semuanya. Kita mau siapkan hati yang terbaik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau sungguh-sungguh sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Kau satu-satunya Tuhan. Adik-adik kita nyanyikan lagi dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya, Kau satu-satunya Tuhan. Kami sembahmu. Kami berharap hanya padamu. Kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan, sandaran kami. Kau harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu-satunya hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan kami. Shalom adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kakak mau ajak kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih sikap yang terbaik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Yesus kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi setiap kami Tuhan, agar kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bawain firman Tuhan tentang orang buta yang disembuhkan sama Tuhan. Tapi namanya siapa ya? Namanya Bartimeus. Tapi nih, ada yang tahu nggak kalau orang buta itu tuh gimana ya? Ya, orang buta itu nggak bisa melihat. Dia nggak bisa melihat wajahnya sendiri. Dia nggak bisa berlari kayak kita nih. Ada depannya ada apa nih? Kita bisa lari. Kalau dia nggak bisa nabrak, karena dia nggak bisa melihat. Terus dia juga hidupnya tuh bertergantungan sama orang lain. Dia harus minta pertolongan sama orang lain. Nah, tapi itu pasti perasaannya sedih banget kan, karena dia nggak bisa melihat, punya mata tapi nggak bisa melihat. Sama nih kayak si Bartimeus ini, dia juga sedih karena dia tidak bisa melihat. Dan pada suatu hari nih, saat Yesus itu masuk ke dalam kota Yeriko, terus setelah itu Yesus keluar kan dari kota Yeriko bersama murid-muridnya. Nah, disitulah Bartimeus itu ada. Di situ tuh setiap hari dia ada di pinggir jalan itu. Dia minta-minta uang sama orang-orang yang lewat di sana. Karena untuk dia makan, karena kan dia nggak bisa kerja, karena dia buta. Jadi dia minta-minta biar dia bisa makan. Saat itu
saat dia seperti biasa setiap hari dia di pinggir jalan itu dia minta-minta, dia mendengar orang-orang tuh pada bicara, pada ngomong katanya, sebentar lagi tuh ada yang mau datang, Yesus mau datang ke sini. Wow, dia dengar, terus dia dalam hatinya dia bilang, oh dia tahu Yesus itu kan yang udah terkenal, karena Yesus itu bisa menyembuhkan dia. Dia percaya banget kalau Yesus pasti bisa menyembuhkan dia. Dia sangat semangat nih buat nungguin Yesus datang. Terus saat Yesus keluar dari kota Yeriko bersama murid-muridnya, diikutin sama orang-orang yang banyak itu yang mengikuti Yesus, dia udah mulai dengar tuh Yesus datang, katanya Yesus datang. Terus wah, dia mulai bersemangat, terus dia mulai teriak-teriak karena dia kan gak bisa lihat tuh Yesus ada di mana kan, dia cuma bisa dengar suara. Dia mulai teriak-teriak, dia bilang teriak ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriak-teriak terus sampai orang-orang yang tadinya banyak itu tuh bilang kayak gini ke dia, diam, jangan berisik, jangan berisik. Shh, katanya gitu. Tapi dia nggak peduli. Dia malah makin kenceng buat teriak lagi, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya saat Yesus lagi jalan, Yesus berhenti mendengar teriakan itu. Terus Yesus bilang sama muridnya, panggillah dia ke sini dan bawalah ke sini. Saat itu mulailah tuh muridnya panggil. Si orang buta ini dipanggil dan muridnya bilang sama orang buta ini, bangkitlah, kuatkanlah hatimu karena kamu dipanggil Yesus ke sana. Wah, dia senang banget, dia langsung tanggalkan jubahnya, terus dia berdiri, terus dia menghampiri Yesus. Dan Yesus terus udah ketemu nih sama si orang buta ini. Terus Yesus tanya sama dia, apakah yang kamu kehendaki untuk aku lakukan buat kamu? Dia bilang. Terus si Bartimius ini bilang, Tuhan, aku ingin melihat, dia bilang. Terus Yesus bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Karena dia percaya, tiba-tiba saat itu juga matanya tuh yang tadinya merem, tiba-tiba langsung melek dan bisa melihat. Dia cuma percaya doang, dia cuma bilang, Tuhan cuma tanya dia mau apa, dan dia bilang dengan percaya karena Tuhan Yesus itu bisa sembuhin dia. Dia cuma bilang, aku cuma mau melihat mataku, aku pengen mataku tuh bisa melihat seperti orang-orang. Dan Yesus bilang, jadilah sesuai dengan seperti imanmu, dia bilang. Wow, itu luar biasa banget, tiba-tiba matanya itu teng aja langsung bisa melihat. Terus dia langsung mengikuti Yesus, dia langsung berterima kasih sama Yesus. Kakak percaya banget nih, pasti dia seneng banget. Bayangin aja, dia tuh buta, nggak bisa melihat. Dia udah menunggu, dia udah cuma denger Yesus di mana-mana. Yesus itu hebat, bisa menyembuhkan orang yang buta, yang sakit. Pokoknya Yesus tuh udah terkenal, tapi kan dia buta, dia nggak bisa samperin Yesus. Kalau Yesus itu ada di kota lain kan dia susah gitu kan. Sampai akhirnya dia setia, dia tetap, walaupun itu dia percaya Yesus pasti nih bakal sembuhin dia, walaupun dia nggak tahu gimana gitu kan, kapan dia ketemu sama Yesus tuh dia nggak tahu, tapi dia tetap percaya. Pokoknya dia percaya aja sampai akhirnya Yesus melewati kota di mana dia ada saat itu. Dan ternyata benar aja, dia percaya dan dia tetap setia dengan kepercayaannya itu sama Tuhan. Dia tetap berharap sama Tuhan, pokoknya dia berharap Yesus itu pasti bisa sembuhin dia. Dan saat itu dia sembuh. Wow, luar biasa banget kan, bintang Tuhan. Wow, itu luar biasa banget adik-adik. Yesus cuma tanya doang, kamu mau apa? Kamu pengen apa yang aku lakukan buat kamu? Terus dia bilang, dia cuma pengen bisa melihat. Terus Yesus tuh cuma bilang, ya udah jadilah seperti imanmu. Wow, ternyata dia langsung bisa melihat. Dan saat itu kakak percaya dia berterima kasih banget sama Tuhan. Dia berterima kasih banget sama Yesus pasti, atau mungkin dia sujud di kaki Yesus untuk berterima kasih karena dia bisa melihat lagi. Wow, luar biasa banget kan itu adik-adik. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar di mana kita hanya berharap sama Yesus, gak boleh sama yang lain. Karena kalau kita berharap sama Yesus,
pasti dia bakal tolong kita. Dia pasti bakal jawab setiap doa kita. Yang penting kita tetap setia, kita tetap percaya kalau Tuhan Yesus pasti tolong kita. Karena kayak yang si Bapak Bartimeus tadi itu, dia aja percaya dan setia. Wow, luar biasa kan, walaupun dia udah menderita, dia hidup tuh kayak minta-minta gitu sama orang, tapi dia gak peduliin hal itu. Dia tanamkan di hatinya kalau dia percaya suatu saat Yesus pasti bakal ketemu sama dia, atau bagaimanapun caranya pasti dia bakal disembuhkan sama Yesus. Dan benar aja, jadilah seperti apa yang dia percayai. Berarti kita juga harus percaya nih, kalau misalkan kita punya masalah atau kita lagi sedih, kita harus percaya kalau Tuhan Yesus pasti bisa bantuin kita, bisa tolong kita, bisa kasih kita jalan keluar. Jadi apapun yang kita alami, kita harus tetap percaya sama Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalannya dulu. Ayat hafalannya ada di Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kakak mau ingatin lagi, jangan lupa ya kalau kita harus selalu berharap sama Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Jadi kita harus berharap sama Tuhan. Yuk, sekarang kakak mau ajak kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Karena hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk kami boleh selalu berharap hanya sama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh tetap setia sama Engkau, kami boleh tetap terus menantikan Engkau ya Tuhan, kami boleh terus berharap hanya sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh berkumpul kembali lagi Tuhan di dalam ibadah online minggu depan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pimpin setiap adik-adik yang di rumah Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari Tuhan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa menyertai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita memperkatakan Mazmur 91. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan membebaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1000 orang gabah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malam petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular ngangga.
Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Sekarang kita tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami juga masih boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini bisa selalu menetap di setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan juga ajarkan kami untuk selalu berharap penuh pada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Kiranya Tuhan lindungi Indonesia, Tuhan yang jauhkan dari setiap kejahatan dan virus-virus yang ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala-gembala kami. Tuhan berkati Bapak Niko, Bapak Samuel, dan Bapak Herlambang di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati keluarganya dan setiap aspek kehidupannya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah-sekolah yang ada. Kiranya Tuhan berkati setiap guru-guru dan muridnya Tuhan. Tuhan jaga dan Tuhan berkati setiap aspek kehidupannya juga ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan yang berkati dimanapun mereka berada, dan Tuhan berkati setiap kehidupannya ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.